ada jawabannya di sana. Gimana cara melepaskan keinginan mengatur pasangannya? Dilepasin nih Mas ya? Ya disadari Disadari keinginannya. keinginannya. Jadi kan keinginan itu kan cuma permukaan kan. Berarti kan aslinya ada ketakutan kan. Di balik keinginan ingin mengatur. Oke. Sponsornya ketakutan itu tadi. Ketika keinginannya kalian sadari, kalian akan sampai di sensasi rasa takut. Gampang. Ini Mas, perbedaan antara pelarian dan perayaan. Pelarian sama perayaan? Ya. Kalau orang lari ya nggak bisa merayakan, kan dia lari. Jadi kalau orang merayakan pasti dia tidak sedang lari. Oke, jadi yang dirayakan itu bisa berbagai hal. Kesedihan bisa dirayakan, kebahagiaan bisa dirayakan. Tapi orang yang menolak kesedihan, dia tidak bisa merayakan kesedihan. Otomatis dia juga tidak bisa merayakan kebahagiaan. Karena kesedihan itu adalah ombak, kemudian muncul kebahagiaan. Itu kan ombak yang silih berganti kan, kayak matahari yang terbit dan tenggelam. Kalau kalian sibuk melawan matahari yang tenggelam, kalian akan pindah-pindah negara, sibuk sendiri. Akhirnya kalian tidak melihat matahari yang sedang terbit. Kalau kesedihan dirayakan itu maksudnya gimana? Dibiarkan apa adanya. Dibiarkan apa adanya. Itu perayaan. Jadi bukan kalian perayaan itu bukan dalam artian kalian joget-joget, enggak. Perayaan itu kalian membiarkan perasaan kalian apa adanya. Itu arti perayaan. Ini selanjutnya pertanyaan dari saya sendiri. Gimana Mas cara menghilangkan rasa sakit yang timbul akibat mungkin cacian dari orang lain, kayak yang bisa bikin kita overthinking. Contohnya kayak ada yang mungkin body shaming, oh kamu gundul, kamu hitam, gendut gitu. Itu kan pasti akan membekas sebuah luka yang dalam, maksudnya nggak kelihatan fisik, cuma ada di hati. Itu gimana cara bisa nerima dan bisa hilang? Dirasakan total perasaannya. Ketika kesampaian nggak. Jadi gini, jadi perasaan, pikiran itu kayak makhluk hidup. Dia lahir, kemudian mati. Tapi syaratnya dia mati hanya ketika kalian rasakan. Oke? Ketika nggak kalian rasakan, dia akhirnya bertahan hidup. Ngawi-ngawi terus. Sini, rasakno aku, biar aku udah mati. Artinya ketika kalian sampean dihina orang nih, misal body shaming, terus kalian merasa rasanya nggak enak. Entah di dada, entah di mana, perasaannya nggak enak. Kemudian kalian melawan, memanipulasi, nggak apa-apa kan aku kaya meskipun aku elek, misal gitu ya, manipulasinya. Tapi kan itu akhirnya kependem kan, karena kalian nggak mau merasakan perasaan kalian secara total. Akhirnya dia akan ngawi-ngawi lagi. Cara ngawi-ngawinya adalah orang lain, dia harus memproyeksikan dirinya keluar, membentuk kasus baru. Akhirnya looping. Akhirnya kalian akan dihina orang terus. Sama kayak orang ketipu, kalau dia belum menyadari rasa tertipunya, ya dia akan ketipu terus. Karena perasaan yang tidak nyaman akibat ditipu itu menuntut untuk dirasakan. Sehingga dia bisa mati. Kemudian lahir perasaan yang baru. Berarti semakin kita merasakan rasa sakit itu, semakin cepat juga rasa sakit itu hilang. Betul. Lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Cara full happy dalam kondisi apapun. Cara full happy dalam kondisi apapun? Ya. Jadi happy, bahagia itu kan masih ranah dualitas. Kalian nggak bisa bahagia terus, oke? Oke. Jadi ini memang agak menampar-nampar. Karena kebanyakan orang menjanjikan hanya kebahagiaan tanpa ada kesedihan. Padahal nggak mungkin. Kalau ada bahagia ya ada sedih. Kalau sedih nggak ada, ya kebahagiaan nggak mungkin ada. Karena nggak ada kontrasnya. Kontras tadi, kembali ke kontras. Oke. Jadi yang paling benar adalah kalian dalam nuansa perayaan setiap saat. Itu baru benar. Meskipun sedih, kalian tetap damai. Meskipun bahagia, ya kalian nggak terpengaruh dengan kebahagiaannya. Kalian tetap damai. Nah ini yang dikatakan kebahagiaan tanpa syarat atau cinta tanpa sebab. Jadi kalian tidak terpengaruh dengan tayangan objektif, entah itu kesedihan ataupun kebahagiaan. Nah ini yang dikatakan sebagai jana.
Surga. Ah, di luar dualitas baik dan buruk, positif dan Negatif. negatif. Rasanya kalau kita bilang rasanya lebih enak daripada bahagia. Oke. Lebih Jadi memang enak dari rasanya akan bahagia. kalau kita apa ya? Kita ibaratkan rasanya Ya. dualitas itu mungkin kayak teh tawar. Ditetesi madu 1 sendok. Kan manis. Ya. Nah, rasa non dualitas itu manisnya mungkin jutaan kali lipat. Kalau bisa di quantity. Tapi sayang sekali itu tidak bisa di quantity. Jadi memang secara rasa, bukan rasa objektif ya, tapi rasa subjektif itu Tak terhingga. ya kalian rasakan sendiri. Ketika kalian merasakan, yang merasakan nggak ada. Nah, itu paradoksnya. Ini ada pertanyaan lagi Mas dari subscriber Ngaji Raso. Bagaimana cara mudah menggapai keberlimpahan biar berkah dunia dan akhirat? Cara paling mudah menggapai keberlimpahan agar bahagia dunia dan akhirat. Berkah dunia akhirat. Oke. Kita breakdown dulu pertanyaannya. Bagaimana cara paling mudah? Kemungkinan besar orangnya sedang di posisi apatis. Apatis. Ya kan? Dia merasa tidak berdaya. Makanya pertanyaannya adalah bagaimana cara paling mudah? Biasanya gitu. Biasanya lo ya. Biasanya. Maybe. Ya kan? Yeah. Jelasnya kita nggak tahu. Orangnya doang yang tahu kan. Jadi ya solusinya ya sadari rasa kekurangannya. Sama yang tadi dibilang Om Joko. Kalau di Tanpa Pintu mungkin ada nge-breakdown rem rezeki. Nah kalau mau langsung ya disadari aja. Perasaan kurangnya. Jadi yang paling penting di situ. Disadari yang ingin hasil cepat. Sensasi kan itu hasilnya. Lanjut lagi Mas. Bentar. Ada istilah anak dan istri pesan paling presisi. Itu maksudnya gimana? Anak dan istri. Nah, itu ya, kata-katanya Bapak Joko itu. Jadi istri dan anak itu adalah pesan paling presisi. Ya, karena kalian banyak bergaulnya itu pasti dengan istri dan anak. Iya kan? Makanya cara paling efektif semesta untuk mengingatkan kalian adalah lewat anak dan istri kalian. Kalau kalian ada pendaman kebencian, istri kalian dan anak kalian akan bertingkah untuk memicu kebencian kalian keluar ke permukaan untuk disadari. Kalau kalian menyimpan kemarahan, ya istri kalian akan buat gara-gara. Jadi, istri kalian bertingkah seperti itu karena kalian ada kemarahan. Kalau nggak ada, ya nggak ada yang dirangsang, nggak ada pesannya, ya istri kalian berubah sendiri. Itu. Jadi ini tentang diri kalian masing-masing. Ini ada pertanyaan nih, kayaknya cewek dari seorang istri. Dia ingin mengajak suaminya berkesadaran spiritual, sedangkan suaminya sudah fanatik dengan satu agama beserta belief-beliefnya. Gimana itu cara mengontrol anggota keluarga? Cara mengajak suaminya berkesadaran spiritual? Ya nggak usah diajak. Nggak usah diajak. Kan gampang kan? Selesai kan masalahnya kan? Iya kan? Kan dia tanya bagaimana cara mengajak suaminya agar berkesadaran. Ya nggak usah diajak, selesai. Iya kan? Nah, yang perlu kalian sadari itu aslinya bukan yang kalian cari itu bukan bagaimana cara mengubah suami atau istri kalian. Tapi adalah kenapa kalian tidak nyaman terhadap istri atau pasangan kalian. Berarti kalian ada sesuatu yang kependam nih. Nah, itu yang perlu kalian selesaikan. Kalau orang lain ya urusannya orang lain. Itu kalau dalam ranah praktek letting in. Jadi ya kan pasti ketika kita ingin mengubah orang lain berarti kita ada sesuatu
rasa yang nggak nyaman terhadap beberapa karakter orang itu kan. Nah, sekarang tak tanya, masalahnya di orang itu atau di diri kita yang merasa tidak nyaman? Kan pasti masalahnya ada di sumbernya yang adalah diri kita yang nggak nyaman kan. Kalau kita ingin merubah orang lain ya kita pasti menderita. Karena nggak semua orang mau dirubah. Nah itu. Sekarang pilihannya kalian mau menderita atau enggak. Gitu dong. Karena kebanyakan orang ini, terutama kalau Om Joko bilang sih biasanya orang tua sih, ego orang tua. Ego orang tua. Ego orang tua. Biasanya ketika dia tidak nyaman sama anaknya, dia nyalain anaknya. Anaknya yang diikutin letting in, mamanya nggak mau. Ego orang tua, biasanya gitu. Dan nggak cuma ego orang tua, ada juga namanya ego istri atau ego suami. Karena kita sibuk menyalahkan orang lain. Ketika kita menyalahkan orang lain, berarti kita sedang memposisikan diri kita sebagai korban. Selesai. Dan hidup kita semakin semrawut. Ayo. Tanpa jeda dong. Cewek gimana? Satu jeda. Cewek cantik. Biar gak jomblo seumur hidup. Oke Mas. Buat ini mewakili kaum jomblo Mas. Gimana cara biar cepat dapat pasangan? Oke, pertanyaan gini. Iya. Pertanyaan ini aneh, gimana caranya biar cepat mendapatkan pasangan? Berarti kan sampean butuh kan? Nah iya, betul. Butuh berarti ibaratnya kalian tidak mencintai diri kalian sendiri. Otomatis kalian membutuhkan cinta dari orang lain, ya kan? Karena kalian tidak mencintai diri sendiri, otomatis kalian tidak akan mungkin mencintai orang lain. Akhirnya kalian karena tangki cintanya kosong, kalian butuh cinta dari orang lain. Masalahnya, orang yang tidak mencintai diri sendiri, dia akan bertemu orang yang sama-sama tidak mencintai dirinya sendiri. Akhirnya, kalau memang jadian, berpasangan, buat mereka nyanyi. Pengemis cinta sudah. Jadi yang perlu dipikirin adalah bukan cara cepat mendapatkan pasangan, enggak. Adalah bagaimana cara menipiskan perasaan, kebutuhan, dan rasa benci terhadap diri sendiri. Aslinya, kalau kita jomblo, enggak dapat pasangan, secara garis besar, kalau kita jujur, kita akan menemukan kebencian terhadap diri kita sendiri. Akhirnya kita hanya akan melihat bahwa orang lain membenci kita. Tapi ketika rasa itu sudah ditemukan, terus disadari hilang, terus muncul cinta, mereka paling nggak lama lah. Mungkin sebulan, mungkin seminggu, mungkin 2 hari, atau mungkin besoknya tiba-tiba ada orang yang deketin kita, walaupun kita cowok. Oke? Mungkin tiba-tiba ada orang yang nembak. Dan tipsnya, kalau kalian berpasangan sama orang, khususnya kalian cowok, kalian jangan pernah nembak cewek. Karena dengan kalian nembak, kalian ngasih pilihan. Kalian mau nggak sama aku? Langsung ya. Itu triknya ya. Tapi kalian harus bener dulu self love-nya. Kalau kalian mau triknya, ya triknya itu. Kalian jangan pernah nembak cewek. Karena ketika kalian nembak, cewek bisa milih. Tapi cewek punya banyak pilihan. Nah, caranya ketika kita bahas tembakan dulu lah. Ketika kalian nembak, dia punya pilihan buat nembak, buat iya atau enggak. Biasanya cewek di situ bimbang ketika kalian tanya, mau enggak? Itu bimbang. Kalau kalian itu rasanya belum terlalu dekat, dia biasanya nolak. Tapi kalau kalian enggak nembak, tapi kalian telah terlebih dahulu bertingkah sebagai pasangannya, mau enggak mau, dia termanipulasi sebagai pasangan kalian. Bahkan tanpa kalian nembak. Jadi yang penting itu. Jadi bagaimana kalian memposisikan diri kalian. Tapi terlebih dahulu, sebelum kalian melakukan kegiatan-kegiatan atau cara-cara tersebut, yang penting adalah self love-nya. Karena kalau kalian belum self love tapi kalian melakukan trik ini, ya sama aja. Kalian akan bertemu orang yang sejenis sama kalian. Mencintai diri sendiri.
Akhirnya kalian menderita karena sama-sama yang belum mempunyai cinta gabung jadi satu, penderitaannya double. Kita langsung saja lanjut pertanyaan terakhir, Mas Riko. Bagaimana cara agar vibe kita selalu positif? Getarannya selalu positif. Ya, vibe kita menimbulkan vibrasi yang positif. Disadari yang ingin positifnya abadi. Karena yang abadi hanya ruang dari positif dan negatif, bukan vibe-nya. Gitu doang, gampang. Oke. Ya. Terima kasih Bang Yu atas waktunya sudah jadi host. Jadi itu teman-teman, dialog dengan Mas Riko selalu mendatangkan khasanah keilmuan yang baru. Mungkin 5 menit ke depan aku buka pertanyaan buat teman-teman yang live TikTok. Silahkan, misalnya dari percakapan kita dengan Mas Riko mulai dari awal sampai saat ini, mungkin ada teman-teman yang masih bingung, ada teman-teman yang mungkin butuh diperjelas lagi. Silahkan, apa yang mau ditanyakan gitu ya. Tapi menariknya, udah paham semua. Wow, thank Mantap. you, keren. Setting goal, tentang setting goal ya. Konkretnya gimana? Pertanyaan tentang setting goal. Kalau Mas Riko sih kita nggak perlu ya Mas ya, bikin setting goal gitu ya Mas ya. Nggak perlu mendikte Tuhan, kita sok lebih tahu daripada sumber dari segala sumber ini, apapun kita menamainya ya Mas Riko ya. Nggak perlu. Kalaupun ngeflow-nya muncul Tapi kehendak kan sudah. kehendaknya dia juga. Iya kan? Tapi ada perbedaan antara berusaha menyusun setting goal dengan itu tiba-tiba ngeflow sendiri. Biasanya orang kaya itu ngeflow sendiri. Ngeflow sendiri ya. Iya kan? Tapi biasanya orang Basisnya nggak basis kurang. biasanya orang yang masih kekurangan itu dia berusaha. Walaupun berusahanya itu adalah kehendak dari semesta juga. Tapi kehendaknya juga adalah agar kekurangannya tersibak, bukan agar kaya. Shifting jadi orang kaya. Cara shifting jadi orang kaya. Disadari kekurangannya. Oke, pertanyaan hari ini sudah mewakili semua. Weh, keren. Ya, pertanyaannya datar-datar lah, nggak aku tanyakan. Pertanyaan yang bagus nanti mungkin ya. Kalau ya udah, kalau misalnya udah paham semua, nggak ada yang perlu bertanya, nggak perlu ikut kelas juga di Bandung ya. Cocok. Udah paham semua kan? Sama kita ini jual air di depan di tepi laut katanya Mas Riko. Jadi kadang ya kalau diangen-angen itu orang belajar spiritual sama guru A, B, C itu kayak apa tuh namanya, jam arloji kita, jam tangan kita itu dipinjem sama guru spiritualnya terus kita disuruh beli gitu. Kan banyak fenomena kayak gitu ya nggak sih kira-kira? Cuma kayak gitu. Tapi kan kebanyakan dari mereka kan nggak jujur kan. Mereka kayak semacam menjual sesuatu yang belum peserta miliki. Benar. Tapi kalau kita benar-benar jujur, semua peserta itu udah punya. Kita Semua peserta menjual udah punya. sesuatu yang mereka sudah punya. Ya aslinya kita cuma bertugas mengingatkan kalau kalian sudah punya. Iya. Itu doang aslinya. Cuman ngingetin aja ya Cuma Mas ya. ingetin. Dirimu udah punya gitu. Iya, nanti diupload di YouTube teman-teman ya. Ruang antara nafas dan jeda tadi gimana Mas? Tolong diulang dikit lagi gitu. Ruang antara nafas dan jeda. Ruang antara nafas dan jeda. Yang mungkin itu tadi Jeda. ya. Apa? Jadi ketika Jeda kalian nafas. praktek, jeda itu akan kalian pahami secara aktual ya. Ternyata jeda itu bukan jeda, tapi ruang. Nah itu Ruang. kalian perlu praktek. Oh iya, udah paham semuanya karena di grup alumni itu udah dibahas secara total. Jadi untungnya teman-teman yang join di kelas Letting In itu nanti langsung secara otomatis gabung di grup alumni. Itu 24 jam aktif. Dan Mas Riko secara flowing, Mas Hari dan Mas Joko selalu mendampingi teman-teman untuk bertumbuh. Pertanyaan apa aja ada jawabannya di sana. Gimana cara melepaskan keinginan mengatur pasangannya? Dilepasin nih Mas ya. Ya disadari Disadari keinginannya. keinginannya.
Jadi kan keinginan itu kan cuma permukaan kan. Hmm. Berarti kan aslinya ada ketakutan kan. Hmm. Di balik keinginan ingin mengatur. Oke. Ketika Sponsornya ketakutan itu tadi. ketika keinginannya kalian sadari, kalian akan sampai di sensasi rasa takut. Wah keren, udah paham semua mas, sudah nggak ada yang bertanya mas ini. Cocok gitu. Iya, oke. Oke deh, terakhir ya, gimana cara mencintai diri sendiri mas Riko dari teman-teman? Ya, mencintai diri sendiri adalah ketika kalian bisa menerima perasaan dan pikiran kalian. Otomatis kalian hadir sebagai kesadaran. Jadi nama lain dari kesadaran adalah cinta. Cinta. Yes. Oke. Baik, Mas Riko, terima kasih banyak udah berkenan hadir kembali di Ngaji Roso, menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dan teman-teman udah puas semua ini Mas. Bagi teman-teman yang tinggal di Bandung dan sekitarnya, sekali lagi nanti ada workshop letting in 1 hari penuh tanggal 19 Januari ya. Nanti teman-teman akan diajarin praktik langsung, bahkan di sana ada satu materi yang kemudian itu bisa men-encourage teman-teman untuk punya keberanian melawan dogma, punya nyali gitu ya, Mas Joko ya. Nah, itu nanti yang membedakan teman-teman bisa mengalami percepatan, begitu kira-kira ya. Jadi ketemu di Bandung ya, tanggal 19 Januari. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Mas Riko. Dan mungkin di minggu-minggu depan aku bakal ngonten khusus sama Mas Riko gitu ya. Mungkin saya akan tampil in frame gitu ya. Mantap. Mantap. Di channel kita yang baru. Iya. Enggak lah. Aku yang wawancara tapi in frame nanti sama Mas Riko. Kita bikin channel baru namanya Ngaji Roso Eksklusif gitu ya. Oke. Mantap. Baik, terima kasih banyak ya teman-teman semuanya yang sudah hadir. Mas Riko, sehat selalu. Sama-sama. Makasih Mas. Sehat selalu. Asik-asik semua ini. Ditunggu. Oke, Ngaji Roso Platinum ya. Ngaji Roso Platinum ya Bu ya. Iya benar. Terima kasih semuanya yang sudah support ya. Aku bersyukur banget punya saudara banyak lewat Ngaji Roso. Ya di YouTube Mbak Lia, nanti di YouTube tenang aja. Oke ya guys ya, jadi aku ke Surabaya ini hanya untuk ketemu Mas Riko. Tadi malam tuh aku baru datang dari Bali. Sekarang udah sama Mas Riko, hanya untuk ketemu Mas Riko aja. Dan habis ini Mas Riko pulang, aku juga pulang. Itulah ya. Terima kasih banyak ya teman-temannya di TikTok. Surabaya mana? Ini di hotel. Ini jadi base camp sih. Udah sejak tahun 2020-an. Base camp kita di Papilio. Nggak tahu kenapa kok pilih di sini. Promosi Papilio malah nih. 2020 di sini. Oh iya Mas, aku sejak 2020 wes di sini Mas ya. Sebelum corona malah Mas. Sebelum corona itu udah di sini. Sekitar sini. Hadir di Hotel Neo. Siapa yang hadir di Hotel Neo kemarin? Oh iya. New. Nanti aku mau bikin apa tuh namanya? Acara di mana? Di Jakarta. Itu jadi Ngaji Roso tuh selama 2 hari ngundang banyak narasumber gitu. Ada Pak Wayan Mustika, ada Pak Kojim, terus ada Teh Febi, dan mudah-mudahan nanti, nggak tahu nanti aku tak ngerayu Mas Riko ya, teman-teman ya. Nanti aku kabarin kalau Mas Riko siap gitu ya. Kayaknya kita harus bikin forum-forum offline tentang kesadaran sebanyak-banyaknya biar teman-teman seru pokoknya yang di Bali kemarin istimewa, yang di Hotel Neo. Mantap di Jakarta ya teman-teman ya. Oke, makasih banyak. Sampai ketemu yang live TikTok di Bandung. Tanggal 19 Januari silakan daftar. Di bio TikTok udah ada nomor WA-nya. Silakan kontak ya. Udah banyak yang daftar. Join. Nama hotelnya apa Mas? California? Iya, California Bandung.
California Bandung. Jadi lokasinya di Hotel California Bandung, ya di kota. Oke, makasih banyak teman-teman. Aku off dulu ya.